Selamat pagi sahabat Satria, kembali lagi bersama saya Vera Pusputasari sebagai host di podcast Satria. Dan hari ini ada yang istimewa ini, ada Bapak Gus ya, Gus Koisyan Kocoworo Brenggolo. Khasyain. Aduh itu mau makin sulit ya Bapak ya namanya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon diperkenalkan ya Bapak ya, izin mohon perkenalkan diri Bapak dan seperti apa? Ya, saya Khasyain Kocoworo Brenggolo adalah salah satu di antara pembina Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah pusat yang ada di Turi. Selain itu saya juga Ketua LPA Lembaga Perlindungan Anak Lamongan dan pengurus di LPA Jawa Timur sebagai penguatan jejaring. Selain beberapa organisasi yang saya ikuti di IARMI, di IKA, di Forum Komunikasi Pemuda Pelopor, Pemuda Pesantren, dan banyak lagi ratusan organisasi kayak gitu. Oh berarti nggak hanya membidangi satu gitu Bapak ya, berarti ada beberapa yang memang Bapak bidangi, terlebihnya salah satunya adalah ini ya Bapak ya, Yayasan SPMAA ya seperti itu ya Bapak ya. Izin, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat dan afiat, semangat. Semangat, pastinya semangat ya Bapak ya. Kekuatan 55. Kekuatan 55. Kalau kita kekuatan 99. 99. Oke, izin Bapak, untuk para tim dan yayasannya ini apakah sudah beberapa kali ke sini atau memang ini kali pertama ke sini? Izin. Oke, sebelum Covid itu kami hampir tiap tahun dari SPMAA, kemudian dari LPA juga beberapa kali, dari tahun berapa dulu saya nggak ingat lagi. Tapi setelah Covid itu memang absen karena memang ya ada aturan kan tidak boleh mengunjungi dan sebagainya. Dan seterusnya alhamdulillah kemarin ditelepon Ustadz Sugeng ini sehingga saya alhamdulillah saya bisa datang lagi gitu. Berarti tahu betul ya Bapak ya perbedaan dan banyak perkembangannya di LPKA ini tahu dengan betul. Gimana Bapak bisa dijelaskan perkembangan dari awal ke sini sampai ini ke sini lagi? Luar biasa. Jadi waktu pertama dulu jalan itu kan serem ya. Iya. Baik petugasnya, orangnya, situasinya, bahkan cat-catnya pun itu serem. Tapi begitu kita beberapa berkali bicara dengan dari satu kepemimpinan yang lain, bahkan hari ini tadi saya nggak menyangka gitu ya, disambut selamatan yang dipaparkan oleh Pak Yai Giono tadi begitu demikian prestasi-prestasi baik tingkat regional maupun nasional, saya nggak bisa sebutkan mulai awal sampai akhir penuh dengan tepuk tangan aja semua tadi itu ya. Bahkan ada yang benar-benar fenomenal itu ada tempat rumah singgah bagi orang tuanya, ada bukan hanya pojok ASI tapi rumah singgah, rumah ASI untuk yang ibu-ibu yang menyusui, untuk anak-anak yang ini perkembangan yang sangat luar biasa. Bahkan ada sertifikasinya dari kesehatan. Itu yang mampu saya rekam dari 30 menit bicara sama beliau. Iya, karena rumah singgah itu memang salah satu inovasi kita, karena kita juga akan menuju WBK Bapak ya, wilayah bebas korupsi, dan tahun ini insya Allah kami juga minta doanya agar dapat meraih WBK tersebut. Insya Allah, melihat dari wajah-wajah para ustadz-ustadz di sini tadi itu seakan-akan itu mimpi yang harus segera dicapai. Insya Allah kita bersama-sama mewujudkan itu bisa. Oke, kalau bisa dijelaskan ya Bapak, kegiatannya Yayasan SPMAA ini, kegiatannya hari ini apa saja ya Bapak ya? Mungkin saya lihat tadi kok ada yang bakar-bakar, ada yang sosialisasi juga. Mungkin dari kita juga ada yang belum tahu nih, apa sih agendanya kalau di LPKA itu? Karena memang kan kita jarang ya Bapak kalau memang ada kunjungan-kunjungan seperti itu. Mungkin kalau ada kunjungan-kunjungan, karena kita memang notabene kan sebenarnya juga bukan penjara ya Bapak ya, memang anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi kan banyak di luar sana yang belum tahu gimana LPKA. Nah, untuk yayasan ini sendiri, apa yang sih yang bisa dilakukan di LPKA itu? Ya, alhamdulillah bersyukur. Sebenarnya SPM itu kan ada di 113 titik di seluruh Indonesia. Dan kegiatannya itu Sodikling. So itu sosial dik pendidikan lingkungan. Jadi Sodik. Nah kebetulan di sekarang ini ada sosial dan pendidikannya. Kita bermain bersama, bercerita bersama, berharap bersama, beribadah bersama.
Dan kalau tahunannya memang setiap Idul Adha kita membawa sate gitu ke sini tiap tahunnya, dan berharap bisa menjadi kegiatan tahunan Rutin ya Bapak ya ini. itu. Dan harapannya tidak hanya itu, tetapi saya memang dulu punya janji untuk outbound bersama-sama di sini. Bahkan waktu itu saya minta untuk bisa menginap, karena belum ada rumah singgahnya kali ya. Iya, Sekarang ada rumah singgahnya, mungkin saya bisa bawa tim untuk outbound gitu. Waktu itu saya menawarkan juga ke pimpinan, kalau boleh saya ikut menjaga di sini malam hari supaya bisa sholat lain gitu. Ini ini masih penjara nih Gus, bukan pesantren. Nah, kadang-kadang suatu saat kita bisa mendampingi teman-teman anak-anak di sini, ya siapa qadarullah nanti bisa kan, dengan penyamaan visi dan misi, tentunya secara bertahap. Terminasi yang mana yang masih bisa kelalaran malam hari dan mana yang enggak, dalam tanda kutip ya, sehingga bisa sholatul lail bersama-sama. Setidaknya kita bisa membunyikan alarm dan di setiap blok itu bisa sholat masing kita pimpin dengan secara online gitu. Kedepannya gitu. Nah untuk hari ini memang bercerita bersama, game, kemudian membuat sate bersama, ibadah bersama, nanti ada bercerita bersama, sehingga melepaskan rasa rindu mereka kepada orang tua dan melepaskan seluruh kepenatan itu. Dan tentu kita hidup kadang di rumah aja, di kantor saya nggak betah 1 jam itu duduk. Nah anak-anak di sini ada 1, 2, 3 tahun kan ya, tentu mengalami titik jenuh juga, dan itu yang kita coba nanti kita buka bersama-sama. Iya, berarti untuk harapan nih, pesan untuk anak-anak yang memang anak-anak ini sebenarnya kan memang nggak, kalau dikatakan salah ya nggak salah, cuma mereka lagi arahnya lagi gimana ya, kalau dikatakan seperti itu gimana ya, kalau salah juga enggak, kalau ya saya sepakat itu victim ya, apa namanya, korban. Jadi anak-anak itu merupakan, korban sistem, baik itu sistem pemerintahan, sistem keluarga, sistem masyarakat, terutama sistem politik yang membuat anak-anak kita menjadi seperti ini. Mereka itu korban. Betul-betul Geomik punya konsep di 3 proyek besar umat manusia itu, nomor 2 itu mengetahui musuh gaib setan. Dan setan itu tidak bekerja di angkasa luar daratan, tapi di dalam hati manusia. Yang pertama tadi yang sampaikan, manusia itu kan terlahir fitrah. Adanya menjadi tercederai, terlukai, dan menjadi seperti ini dalam titik hitam merah ini, itu karena lingkungannya, Pak Bawa, karena orang tuanya. Dan sekarang dibantu oleh sistem global yang sudah tidak mungkin lagi anak-anak itu bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Nah mestinya kita sebagai orang dewasa itu bisa memberikan dampingan, memberikan pencerahan, dan memberikan contoh yang baik bagaimana berperilaku, bersikap, dan mencapai masa depannya. Kadang-kadang kan ya sistem kita belum memungkinkan untuk menjadi orang anak-anak yang baik, sehingga terpaksa mereka menjadi jelek. Kebetulan kami mendampingi anak-anak jalanan itu sejak tahun 80-an juga di beberapa kota besar di Indonesia. Anak-anak yang termarginalkan, anak yang dilacak, anak-anak korban, semuanya itu korban. Karena kita sebagai orang dewasa tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Karena keterpaksaannya sehingga mereka melakukan yang ketiga. Walaupun tidak 90%, mungkin 30-20% anak tidak bersalah secara pidana atau denda. Hanya karena mungkin kesalahan. lalai ya Pak, bisa dikatakan lalai juga ya Pak ya. Mungkin prosedur hukum ada yang terselipkan gitu ya. Banyak kasus-kasus di luar negeri yang sudah dipenjara 5 tahun, 3 tahun, ternyata dia bukan pelakunya. Nah, kebetulan kan LPK mendapat amanah untuk itu, ketibanan sampur. Iya, kita sampaikan terima kasih kepada Bapak dan juga tim yang sudah datang ke sini hingga rutin ya Bapak ya. Insya Allah setiap tahun, cuma karena memang kemarin ada COVID, jadi mungkin berhalangan. Dan kami sangat senang sekali adanya yayasan seperti ini dapat membantu anak-anak juga mengarahkan dari segi religi, mental, dan dalam diri mereka juga segera itu ya Bapak ya, dapat kembali ke yang lebih baik tentunya. Dan
kami minta doanya juga kepada Bapak dan juga tim supaya kita juga dapat meraih BBK dan yang pastinya juga untuk menjaga anak-anak menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya tidak sekedar berdoa, mengajak seluruh masyarakat komponen stakeholder yang ada itu ayo peduli gitu. Ayo peduli kepada mereka baik secara pendidikannya, kesehatannya, mental spiritualnya, pendidikannya dan sebagainya. Saya yakin tidak cukup 70 pegawai sipir yang ada di sini ini merawat 110 orang karena orang tua bapak dan ibu merawat 1-2 anak saja kuangkalan di rumah. Apalagi ini orang anak dari semua anak yang berbagai macam latar belakang. Nah, kami mohon kepada para pemangku kebijakan dan kemudian juga para pemilik lembaga-lembaga sosial itu pedulinya dilebihkan. Mungkin selama ini belum ya. Padahal amanah, mohon maaf saya sebagai seorang muslim, surat At-Tahr itu jelas, ayat'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kamu mempunyai makanan yang kamu cintai itu harus diberikan kepada yatim, miskin, yatim, wa asiron. Yatim miskin sering didatangi, tapi wa asiron itu anak di penjara. Jelas Al-Qur'annya itu orang di penjara, dalam tahanan. Tapi tidak pernah ingat yang ketiga ini. Oh, berarti benar-benar disebutkan ya Pak di dalam Al-Quran jelas wa'asiran orang tahanan. Ya surat At-Tahr surat 20 itu dibuka nanti ya. Surat itu amanah, bukan amanah undang-undang ini. Amanah sebagai seorang muslim. Setiap muslim mempunyai wajib datang ke lembaga masyarakatan dan di sini adalah LPKA. Kalau orang dewasa banyak yang datang dan tidak ada, tapi kalau anak-anak ini harus perhatian khusus. Gitu. Wah, ini ilmu baru lagi ya Bapak ya, karena ya kalau biasanya itu cuma anak yatim, cuma anak yang terlantar, anak-anak seperti itu ya Bapak ya. Panti asuhan sudah banyak datang sudah ke banyak panti asuhan, ya. tapi kalau ke LPKA belum banyak yang perhatian. Paling lembaga-lembaga NGO, LSM yang datang. Yang lembaga-lembaga terkait saja Bapak ya. Warga-warga biasa itu memang jarang ya. Lembaga filantropi masih sedikit yang belum datang. Itu saya berharap bisa. Semoga tadi saya menyampaikan ke pimpinan tadi ada beberapa teman kawan yang bisa saya ajak kolaborasi untuk belajar bersama di sini apa yang bisa mesti dikembangkan. Setidaknya sehari ini bisa need assessment kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh kami sebenarnya sebagai pemangku amanah dalam Al-Quran ini. Demikian Mbak. Iya, terima kasih, hari ini senang sekali bisa ketemu banyak orang. Di sini saya ketemu orang-orang yang seperti Bapak ini, jadi nambah ilmu ya buat saya ya, karena memang ya pentingnya itu loh Pak, pentingnya membaca sebenarnya ya, pentingnya mengerti, membaca dan tahu ya Bapak ya. Jadi kalau dan kebetulan ini nanti kan di YouTube kan, di sosmed kan, jadi para publik juga bisa mengetahui seperti itu ilmu-ilmunya. Terima kasih Bapak, hari ini senang sekali. Terima kasih sahabat Satria.